sudah tahu hasil tes DNA dari Habib-Habib ini. 180 orang di Yaman sudah tes DNA dan hasilnya haplogrupnya G. Sedangkan keturunan Nabi Muhammad semuanya di Arab Saudi, di Yordan, di Maroko haplogrupnya J1. Kalau ada orang yang mengaku keturunan baginda Nabi besar Muhammad hari ini dari jalur laki-laki semua sampai baginda Nabi sampai Sayyidina Husain, maka haplogrupnya harus J1. Sedangkan keluarga Habib Rizik, keluarga Habib Bahar, keluarga Habib Taufik Segaf, keluarga Habib Lutfi bin Yahya semuanya sudah tes DNA dan bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shalom saudaraku, kembali lagi bersama saya Yohanes Talayan di channel ini. Terima kasih sudah setia menonton terus di channel ini. Tuhan memberkati kita semua. Kali ini kita akan bahas kenapa umat muslim mudah sekali dibodohi. Sekali lagi ya, umat Islam kenapa mudah sekali dibodohi. Dan perlu kita tahu ya, umat Islam dibodohi bukan dari agama-agama lain, bukan dari oknum mungkin di luar Islam, tetapi dibodohi oleh oknum-oknum Habib keturunan Yaman yang datang di Indonesia. Perlu kita tahu bahwa Habib-Habib yang datang dari Yaman, datang ke Indonesia, itu mereka mengaku sebagai cucu Nabi, dan sampai ke Indonesia mereka rasa dimuliakan, ditinggikan sekali, rasa dihormati sekali. Dan seenaknya saja mereka membodohi saudara-saudara kita dari Islam yang ada di Indonesia, orang pribumi asli. Kenapa saya mengatakan begitu? Ada beberapa fakta yang saya akan tampilkan di video-video, bahwa yang salah satu yang tidak masuk logika adalah, bayangkan makanan saja dimasukkan dalam mulut baru dikasih kepada jemaah-jemaahnya. Itu tidak masuk dalam logika. Kalau Anda mau memberkati orang lain, jemaat Anda tidak perlu masukkan dalam mulut Anda baru kasih kepada jemaat. Bagi saya itu salah satu penghinaan kepada orang pribumi atau penghinaan sekali kepada saudara-saudara Islam. Air diludahi baru dibagikan kepada saudara-saudara kita Islam. Mari kita tonton videonya dulu, baru kita lanjut bahas ya. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ. Apa nih? 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 Nah, Habib-Habib ini yang mereka mengaku sebagai cucu Nabi, rupanya mereka sudah tes DNA. Dan ini dikatakan oleh ustadznya sendiri. Mereka sudah tes DNA. Dan itu sudah dibuktikan bahwa mereka bukan cucu Nabi. Tetapi bayangkan, orang Indonesia, orang pribumi Indonesia masih percaya kepada mereka. Masih mengagungkan mereka. Walaupun mereka faktanya bukan asli keturunan cucu Nabi. Tetapi orang Indonesia masih agung-agungkan mereka. Masih sangat menghormati mereka. Padahal mereka datang ke Indonesia mengemis-mengemis. Bagi saya mengemis-mengemis. Supaya dihormati. Mungkin di tempatnya tidak dihormati, makanya datang ke Indonesia. Mari kita lihat videonya yang Ustadz mengatakan bahwa Habib-Habib itu sudah tes DNA dan betul mereka bukan cucu Nabi. Mari kita lihat videonya. 180 orang di Yaman sudah tes DNA dan hasilnya haplogrupnya G. Sedangkan keturunan Nabi Muhammad semuanya di Arab Saudi, di Yordan, di Maroko haplogrupnya J1. Kalau ada orang yang mengaku keturunan baginda Nabi besar Muhammad
hari ini dari jalur laki-laki semua sampai baginda Nabi sampai Sayyidina Husain, maka haplogrupnya harus J1. Sedangkan keluarga Habib Rizik, keluarga Habib Bahar, keluarga Habib Taufik Segaf, keluarga Habib Lutfi bin Yahya, semuanya sudah tes DNA dan bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kejadian seperti mereka menikah siri di Indonesia, dan itu bukan satu kali atau dua kali mereka menikah siri, tetapi itu berulang-ulang mereka menikah siri di Indonesia. Dan ada satu video pengakuan seorang ibu yang dia sangat sakit hati sampai dia nangis-nangis karena Habib itu menikah siri dengan banyak perempuan, dan perempuan itu dia sangat sedih dan menangis dan rasa mungkin menyesal sekali. Mari kita lihat videonya. Perempuan yang mengaku bahwa Habib menikah siri dengan banyak wanita. Mari kita lihat videonya. Motif kejahatan suami saya, Habib Aceh, adalah menikahi siri banyak perempuan. Motif kejahatannya adalah menikahi siri banyak perempuan, sehingga dia aman dari jeratan hukum. Bagaimana nasib kami perempuan yang dinikahi siri yang mendapatkan banyak kekerasan, sementara niat kami sebagai perempuan adalah menjaga kesucian, menjalankan syariat Allah, menghindari zina. Kami menikah sah di hadapan Allah, tapi di mana negara melindungi kami yang mendapatkan kekerasan bertubi-tubi? Bapak Kapolri yang terhormat, saya telah mengalami banyak kekerasan secara berulang-ulang. Berdasarkan data Komnas Perempuan, saya telah mengalami penganiayaan yang berat secara psikis, mental, secara seksual. Saya memohon keadilan karena suami saya menggunakan identitas agama dengan mengaku-ngaku seorang Habib yang merasa dirinya mulia dan suci, lalu dia bisa menindas harkat martabat perempuan sesukanya. Banyak perempuan, hampir 2 lusin perempuan mengadu pada saya, dan semua bukti chat pengaduan perempuan, puluhan perempuan tersebut sudah saya serahkan ke penyidik, di mana mereka juga mengalami pelecehan oleh suami saya, oknum Habib Aceh. Saya memohon keadilan kepada Bapak Kepolisian, mohon memberikan keadilan agar tidak ada lagi perempuan pribumi. Demikian video yang tadi kita sudah nonton, bahwa Habib-Habib ini bagi saya yang mereka datang membodohi saudara-saudara kita Islam di Indonesia. Bayangkan, bukan cuma video-video yang saya sudah tampilkan, tetapi mereka datang membawa sendal mungkin dari mana, tetapi mereka sampai Indonesia, mereka mengaku bahwa ini adalah sendalnya Nabi Muhammad. Dan orang-orang berbondong-bondong datang dan melihat sendal itu, bahkan cium sendal itu. Setelah itu memberikan uang. Bukan cuma sendalnya saja, ada rambutnya yang nyasar ke Indonesia. Datang bawa rambut, terus ditunjukin kepada saudara Islam. Setelah itu dicium-cium rambutnya, setelah itu kasih uang. Sangat gampang sekali saudara kita Islam dibodohi oleh Habib-Habib yang dari Yaman datang ke Indonesia dan bodohi saudara kita Islam. Sangat gampang sekali. Ada kain-kain pakaiannya Nabi Muhammad yang datang bawa ke Indonesia. Bagi saya itu pembodohan buat saudara Islam. Tetapi saudara kita Islam sangat percaya kepada Habib-Habib ini. Bahkan Habib-Habib ini, mereka membuat kuburan-kuburan palsu, kuburan-kuburan Habib ya, itu palsu. Dan mereka, orang-orang Islam datang berbondong-bondong lihat kuburan itu. Setelah lihat kuburan itu, memberikan uang yang begitu banyak. Sangat disayangkan, saudara-saudara kita Islam dibodohi oleh Habibnya sendiri, oleh cucu Nabi-nya sendiri. Apakah ini ajaran Nabi sesungguhnya? Bagi saya tidak. Karena mereka seolah mengaku sebagai cucu Nabi, datang membodohi saudara-saudara kita Islam di sini. Seolah mereka ada cucu Nabi yang harus dihormati, harus ditinggikan dengan cara-cara mereka buat seenaknya di Indonesia.
Tetapi orang Indonesia sangat percaya sekali sama mereka. Akhirnya mereka didoktrin dengan cara-cara seperti itu. Padahal mereka terjebak dalam kebodohannya mereka sendiri. Mereka terjebak dan dibodohi oleh oknum-oknum Habibnya sendiri. Sangat disayangkan. Bayangkan ya, saya jujur ya, kenapa saya bisa dengar, kalau kita dengar ceramahnya Habib Rizik, ceramahnya siapa lagi ya, Habib Bahar, itu bagi saya tidak masuk ke logika karena bentuknya fitnah semua, provokator semua dibanding ustadz-ustadz yang asli Indonesia yang mereka ketika berdakwah itu sangat-sangat enak didengar. Nah, ini mereka ngaku sebagai cucu Nabi, tapi ketika berdakwah atau khutbah itu isinya hanya fitnah dan juga provokator. Masih lebih enak kita dengar ustadz asli Indonesia berdakwah dibanding dengan yang ngaku cucu Nabi. Sayang sekali saudara kita Islam dibodohi, sekali lagi dibodohi oleh oknum Habib-Habib. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, salam sehat, salam berakal waras ya, waras sekali, waras sedikit, saudaraku yang terkasih umat Islam. Dan mereka berbohong. Sekali lagi ya, orang kalau sudah berbohong itu akan mencari kebohongan untuk menutupi kebohongan-kebohongan yang lain. Itulah Habib-Habib keturunan Nyaman, padahal mereka bukan asli cucu Nabi. Saya sampai sekarang heran ya, sekali lagi saya sampai sekarang heran. Kenapa di Arab Saudi tidak mengagungkan cucu Nabi? Kok Indonesia mengagungkannya? Padahal di Arab sendiri yang aslinya Muhammad berasal dari sana, mereka tidak agungkan cucu Nabi, tetapi Indonesia mengagungkan sekali. Itulah kebodohan kita sebagai orang pribumi yang mudah percaya sama Habib-Habib bohong, Habib-Habib palsu, yang keturunan Nabi palsu. Salam waras. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Agama Islam agama ilmu, agama Islam agama hujah. Kalau kita lihat masyarakat yang ada ini, mereka melakukan perbuatan-perbuatan ibadah yang Nabi nggak syariatkan, yang Allah nggak perintahkan. Karena mereka apa? Ikut-ikutan. Kepada siapa mereka ikut-ikutan? Kepada siapa mereka ngikut? Kepada ustadz, kiai, tuan guru, habib, dan yang lainnya. Disuruh begini, lakukan. Disuruh begini, lakukan. Nggak pernah nanya dalilnya mana. Antum dulu waktu ngikut-ngikut, antum pernah tanya nggak, Pak Ustadz dalilnya mana? Kok mengadakan acara zikir begini, sholat begini, perayaan begini, dalilnya mana? Nggak pernah nanya. Yang ngikut aja, samina wa ata'na.